the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum, Mr. Ali. Waalaikumsalam, Ustadz Burhanuddin. Ya, apa kabarnya sekarang? Sehat? Ya, sedikit baikan. Iya, sekarang mau bikin konten. Iya, hari-hari itu hujan kan. Iya, Jadi flu, flu, ya, batuk sekarang batuk ya, sedikit batuk. Tapi kita tetap berjuang demi harapan yang kita inginkan. ini. Betul. Mau tahu judulnya hari ini? Belum. Kita dan kakek kita dicipta dari tanah. Oke. Tahu kakek kita siapa? Belum. Adam. Oh iya, ada Oke. Adam. Ibu kita adalah Hawa. Hawa. Oke. Yang kepunyaan Allah itu kerajaan langit dan kerajaan bumi. Dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Dia juga menetapkan ukuran-ukurannya serapi-rapinya. KS 23, KS 25 ayat 2. Ayat ini mengidentifikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut berada dalam ketentuan dan measurement of Allah, ukuran Allah, yang menurut sebagian ulama disamakan dengan istilah sunnatullah atau hukum alam. Jadi sunnatullah itu hukum alam. Karenanya menarik sekali ketika dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa pada saat diciptakan Adam, diciptakan kakek kita, diajarkan untuk membaca. Iqra. Membaca asma, nama-nama sesuai dengan tujuan penciptaan manusia ini. Ketika dijadikan sebagai manusia pertama, Adam telah dibekali dengan kemampuan memahami sifat-sifat alam. Dan dia mengajarkan kepada Adam, nama-nama benda-benda seluruhnya yang ada di bumi. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika memang kamu orang-orang yang benar. KS 2 ayat 31. Bekal pengetahuan ini diperuntukkan agar manusia dapat mengikuti amanah penciptaan sebagai Khalifatullah fi al-ard. Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah dari bumi alias tanah, agar manusia memakmurkannya. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan tanah atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. KS 11 ayat 61. Adam, kakek kita, Adam sebagai khalifah Allah untuk mengelola dunia, dibekali Allah dengan ilmu yang penting untuk memahami sifat-sifat alam, sedangkan malaikat tidak memerlukan hal itu, sehingga mereka tidak paham ketika berinteraksi dengan alam. Berdasarkan pemahaman ini, umat Islam generasi pertama dan seterusnya sampai dengan abad ke-5 Hijriah telah menjadikan masyarakat pertama dalam sejarah ilmu pengetahuan yang melakukan eksperimentasi yang kemudian berkembang menjadi teknologi umat Islam pula yang pertama kali
merubah astrologi menjadi astronomi. Karena didorong oleh kewajiban menghadapkan diri ke arah kiblat, dan ayat Al-Quran telah menggalakkan mereka melakukan hal itu. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. KS 6 ayat 97. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, alam diciptakan dengan ketentuan-ketentuan yang pasti, tanpa cacat, agar ia lebih mudah diteliti dan dipahami. Karenanya, tak heran jika ayat pertama kali turun adalah perintah membaca, Iqra, Iqra. Bahkan Allah menyerukan kepada manusia untuk mengadakan penelitian berulang-ulang. Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekalian tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itulah yang dalam keadaan payah. KS 67 ayat 3-4. Ayat ini seolah-olah memberikan penegasan kepada kita bagaimana harmoni dan keteraturan. Harmonisasi dan keteraturan alam senantiasa menjaga dalam keseimbangan sebagai wujud dari Islamnya seluruh alam, mendahului manusia dalam KS 3 ayat 83. Dengan jelas diungkapkan bagaimana keislaman alam semesta, sehingga manusia ditantang untuk memberikan bukti di sisi mana terdapat ketidakseimbangan dari seluruh bagian alam. Sebagaimana dijelaskan dalam KS 67 ayat 3-4 di atas, keteraturan, harmoni, dan hukum-hukum alam, natural law, yang dalam bahasa teologi diartikan sebagai sunnatullah, merupakan sesuatu yang pasti dan tidak changing, tidak berubah, sehingga dapat dikatakan juga bahwa dengan ciri yang sama, takdir dalam pengertian sebagai suatu batasan yang tetap sebagai sebuah ukuran sama dengan sunnatullah. Sama dengan sunnatullah ini, atau dengan kata lain bahwa sunnatullah itu adalah takdir. Harmoni dan keteraturan ini tentulah mengandung suatu sifat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sunnatullah terhadap segala sesuatu bersifat pasti, dapat diukur, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada deviasi atau penyimpangan. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan yang pasti. KS 54 ayat 49. Nah, itu tadi memang Allah pemilik kerajaan langit dan kerajaan bumi, yang sekarang kita jadi penghuninya di sana karena kita lahir dari cucu-cucu Adam, dan awalnya kakek kita memang Adam dan nenek kita adalah Hawa. Otomatis kita sebagai Khalifatullah, penjaga bumi, penerus kakek kita Adam alaihissalam. Oke, viewer, itu tadi tentang siapa kita dan siapa yang tercipta manusia pertama di bumi. See you next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.